Tidak lama, kabar mengenai Ki Wentere dan kelompoknya menyebar di barat daya Uganda dan sekitarnya. Halo guys, jumpa bareng gue Mars di Sempat Cerita. Spesial edisi Sempat Cerita kali ini, sahabat gue akan bercerita langsung secara penuh tentang tragedi pembantaian ratusan orang di Uganda. Namun sebelum teman gue Ria bercerita, gue mewakili tim Sempat Cerita meminta support dan dukungan untuk perkembangan channel kami ke depannya dengan memberikan subscribe, like, dan menekan lonceng notifikasinya. Dan inilah Sempat Cerita, tragedi dan kasus. Silakan, Ria. Kisah sekte akhir zaman di Uganda yang membakar habis 700 orang pengikut di dalam gereja. Tepat 20 tahun yang lalu, di distrik Kanungu, Uganda Barat Daya, sejumlah orang dikunci di dalam sebuah gereja dengan pintu dan jendela dipaku tertutup dari luar, kemudian dibakar. 2 dekade kemudian, kengerian peristiwa ini masih terasa oleh Ariho, yang tampaknya hanya mampu mengatasi trauma dengan menutup diri dari emosi. Mereka yang tewas adalah anggota gerakan pemulihan 10 perintah Allah, sekte yang percaya bahwa dunia akan berakhir pada pergantian milenium, akhir zaman, seperti yang diungkapkan oleh salah satu buku yang jadi pegangan kelompok itu, yang terbit 2,5 bulan kemudian, pada 17 Maret tahun 2000. Selang 20 tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang dituntut atas pembantaian itu. Para pemimpin sekte, jika mereka masih hidup, karena mereka tidak pernah ditemukan, puluhan warga meninggal karena virus corona. Korea Selatan selidiki pemimpin sekte. Digugat ke pengadilan, pendeta yang menghidupkan orang di peti mati, sekte Hindu Ahori yang kanibal, makan kotoran sendiri dan melakukan ritual seks di depan umum. Anak KBI Hero yang masih tinggal di lereng bukit yang menghadap ke tanah yang dimiliki oleh sekte itu belum bisa melupakan bau yang menyelimuti lembah. Semuanya tertutup asap, jelaga, dan bau daging yang terbakar. Baunya langsung terasa di paru-paru. Semua orang berlari ke lembah. Api masih menyala. Ada lusinan mayat terbakar tak bisa dikenali. Kami menutupi hidung kami dengan daun aromatik untuk menangkal bau. Selama beberapa bulan sesudahnya, kami pun tidak bisa makan daging. Kanungu adalah daerah subur dan damai di perbukitan hijau dan lembah yang dalam. Namun sedikit tertutupi oleh pertanian kecil yang tergantikan oleh rumah-rumah. Di tepi tempat itu ada gundukan tanah yang panjang, satu-satunya penanda kuburan massal tempat jasad dari jemaah gereja itu dimakamkan. Orang-orang yang kemudian menjadi korban mengikuti pemimpin karismatik Credonia Mwerinde, seorang mantan bartender dan pekerja seks, serta mantan pegawai pemerintah Joseph Kibwentere, yang mengatakan bahwa mereka memiliki visi tentang perawan Maria pada 1980-an. Mereka mendaftarkan gerakan itu sebagai kelompok yang tujuannya adalah mematuhi 10 hukum Allah dan memberitakan firman Yesus Kristus. Ikon-ikon Kristen di halaman kultus itu memiliki hubungan yang lemah dengan Katolik Roma, dengan kepemimpinannya didominasi oleh sejumlah mantan imam dan biarawati, termasuk Ursula Komuhangi dan Dominik Katari Bobo. Pengikut sekte itu kebanyakan hidup dalam keheningan, kadang-kadang hanya menggunakan tanda-tanda untuk berkomunikasi. Pertanyaan akan dikirim ke Mwerinde secara tertulis. Ia dikenal sebagai sang pemrogram yang dipercaya sebagai dalang di balik gerakan itu. Mwerinde akan memproses pertanyaan yang diajukan padanya dengan jawaban tertulis. Ariho bergabung dengan sekte itu bersama keluarganya ketika dia berusia 10 tahun. Keluarga Ariho menjadi tuan rumah cabang gereja itu dengan sekitar 100 anggota di kompleks mereka.
sekitar 2 km di luar kota Rungkungiri. Hidup kami berputar di sekitar doa, meskipun kami juga bertani. Kami melakukan segala yang mungkin untuk menghindari dosa. Terkadang, jika Anda berdosa, mereka akan memerintahkan Anda untuk membaca Rasoryo atau permohonan kepada Tuhan 1000 kali. Kamu harus melakukannya dan juga meminta teman dan keluarga untuk membantu sampai kamu menjalani hukumanmu. Pengabdian kepada gerakan itu secara teratur mengharuskan pengikut berziarah ke bukit berbatu yang curam. Di sana mereka kehilangan seorang ibu dan 11 anaknya. Dan di rumah itu, seorang ibu dan ke-8 anaknya meninggal juga, katanya. Ariho belum pernah melakukan perjalanan ke Kanungu karena pada tahun 2000, dia menikah dengan seorang dari sebuah keluarga yang bukan bagian dari gerakan itu. Tetapi tampaknya para pemimpin sekte mungkin sudah terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan sebelum pemberantaian terakhir. Di Kanungu ada banyak lubang yang lebar dan dalam di mana puluhan mayat diduga telah dibuang selama beberapa tahun dan ditemukan beberapa hari setelah kebakaran. Di bagian belakang dari apa yang tampak seperti gedung kantor yang hancur, ada 2 lubang lagi yang disebut sebagai ruang penyiksaan. Lubang-lubang itu juga ditemukan di dekat cabang-cabang lain dari gereja. Apa yang mengubah anggota masyarakat biasa menjadi pemimpin sekte masih belum jelas. Toper Semereze sekarang seorang pejabat pemerintah setempat. Dia adalah anggota masyarakat yang jujur dan pengusaha yang cerdas. Saya tidak memiliki pekerjaan ketika selesai kuliah. Jadi, dia menawari saya untuk mengangkut minuman keras ilegal yang kami jual di distrik tetangga. Jelasnya. Beberapa tahun kemudian, Ki Buentere memberitahunya bahwa ia tidak akan lagi menjual alkohol. Ki Buentere dan sejumlah pemimpin sekte lain menghabiskan 2 minggu di rumah yang ditempati Semereza. Dan setelah beberapa minggu kemudian, Ki Buentere dan sejumlah pemimpin sekte lain telah mendirikan markas besar untuk gerakan itu. Namun, tidak lama, kabar mengenai Ki Buentere dan kelompoknya menyebar di barat daya Uganda dan sekitarnya. Masyarakat, polisi, pejabat, pemerintah, semua mengetahui akan kegiatannya. Tetapi hanya ada sedikit tindakan yang diambil terhadap sekte itu sebelum pembantaian terjadi, yaitu gerakan spiritual. Gerakan spiritual itu memiliki ciri khas kultus Kanungu, di mana umat tidak ragu-ragu percaya pendeta dapat membangkitkan orang mati atau bahwa air suci akan menyembuhkan penyakit. Ketika ada ketegangan atau kebutuhan yang tidak dapat dengan mudah dipenuhi oleh lembaga yang ada, seperti kepercayaan tradisional atau pemerintah, dan seseorang muncul mengklaim memiliki solusi, ribuan orang akan berkumpul di sekitar mereka. Katanya, sekte Kanungu menunjukkan kejahatan saat itu dan mengkhotbahkan pembaruan atau komitmen kembali pada iman. Industri Yesus telah menjadi usaha investasi. Para pengkhotbah hari ini berbicara tentang kesehatan dan kesejahteraan. Karena banyak penyakit dan sistem kesehatan masyarakat yang nyaris tidak berfungsi. Dan 2 dekade kemudian, tanah seluas 19 hektar di Kanungu sekarang digunakan sebagai perkebunan teh. Tetapi pengusaha lokal Benon Bayuranga mengatakan ia memiliki rencana untuk mengubah bagian-bagian tanah itu menjadi sebuah memorial.